Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ahmad Timbar Channel. Untuk hari ini saya akan berbagi kepada Anda semuanya dengan pembelajaran yaitu zakat mal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang pertama adalah pengertian zakat mal. Ditinjau dari segi bahasa, kata mal berarti segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata mal atau mal pun berarti harta. Untuk pengertian menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya. Hukum zakat mal yang bersifat harta. Pada Undang-Undang Nomor 23 pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa harta yang dikenai hukum zakat mal adalah emas, uang, perak, hasil pertanian, hasil pertambangan, penghasilan dari perusahaan, hasil peternakan, hasil pendapatan hingga jasa dan rikas. Zakat atas aset dari perdagangan, zakat atas simpanan emas, perak maupun barang-barang berharga lainnya, zakat atas hewan ternak, zakat dari hasil olahan tanaman maupun hewan ternak, zakat atas hasil tambang maupun tangkapan laut, zakat atas harta dari hasil penyewaan aset seseorang, zakat atas harta dari hasil profesi berupa jasa, zakat atas harta dari hasil obligasi maupun keuntungan saham. Ada pula hukum zakat yang menjelaskan beberapa kriteria orang tersebut wajib untuk membayar zakat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, setiap orang yang beragama Islam wajib membayar zakat. Yang kedua, orang yang wajib zakat adalah orang yang merdeka. Artinya bukan budak dan bukan seorang hamba sahaya. Hal ini dikarenakan seorang budak atau hamba sahaya tidak memiliki harta, sebab harta yang ia miliki sebenarnya adalah milik majikannya. Yang ketiga, harta yang dimiliki oleh seseorang telah mencapai nisab harta. Nisab merupakan jumlah atau berat minimal dari harta yang dimiliki oleh seseorang dan mencapai ketetapan sesuai syarat Islam. Yang berikutnya, harta yang wajib pajak harus mencapai haul atau telah berlalu selama 1 tahun lamanya. Yang berikutnya adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut merupakan harta yang penuh dan sempurna miliknya, bukan diperoleh dari cara meminjam, kredit ataupun didapatkan dengan cara-cara yang haram lainnya. Syarat dan ketentuan zakat mal yang pertama adalah milik penuh. Artinya syarat harta yang memenuhi ketentuan zakat yang satu ini yaitu kepemilikannya penuh. Artinya harta yang akan dizakatkan harus benar merupakan milik individu atau lembaga yang akan mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah berkembang. Maksudnya adalah harta yang memenuhi ketentuan zakat ini adalah harus berkembang. Artinya bila digunakan untuk kepentingan usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah dan berkembang jumlahnya. Contohnya adalah hasil pertanian, hasil perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Yang berikutnya adalah dari syarat dan ketentuan zakat mal. Yang ketiga, zakat mal bila mencapai nisab. Artinya nisab itu ukuran atau jumlah minimal harta sehingga
wajib dizakatkan. Harta yang bisa dizakatkan harus mencapai syarat minimum yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Cara dan ketentuan yang nomor 4 adalah melebihi kebutuhan pokok. Artinya orang yang membayar zakat ini hendaknya memastikan bahwa kebutuhan pokok diri dan keluarganya sudah betul-betul tercukupi. Syarat dan ketentuan yang 5 adalah bebas hutang. Maksudnya, seseorang yang memiliki hutang dan jika dikonversikan ke harta mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, maka dirinya bebas dari kewajiban membayar zakat ini, atau dengan kata lain tidak dibebankan zakat ini. Syarat ketentuan yang nomor 6 adalah berlaku 1 tahun. Artinya harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya sudah mencapai minimal 1 tahun. Ini berlaku untuk hewan ternak, perhiasan, harta simpanan, dan hasil perniagaan. Oleh sebab itu, tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya dikeluarkannya zakat mal. Di sini akan saya contohkan bagaimana cara menghitung zakat mal. Contoh adalah 2,5% kali jumlah harta yang telah mencapai 1 tahun. Contohnya, selama 1 tahun Pak Fulan memiliki harta yang tersimpan, contohnya berupa emas, perak, atau uang senilai 150 juta rupiah. Jika harta emas saat ini adalah per gramnya adalah 800.000, maka nisabnya adalah senilai 68 juta rupiah. Maka Bapak Fulan sudah dikatakan wajib zakat. Adapun zakat mal yang harus Bapak Fulan bayarkan adalah sebesar 2,5%-nya dari 150 juta rupiah, yaitu 3.750.000 rupiah. Ini adalah cara menghitung dengan benar, yaitu 2,5%. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tabel itu daftar harta, nisab, waktu, dan haul. Yang pertama adalah harta emas. Nisabnya 85 kg, waktu yaitu 1 tahun, maka kadar yang dikeluarkan adalah 25%. Sedangkan harta perak, nisabnya adalah 595 gram, waktu ditentukan adalah 1 tahun, maka kadarnya adalah 2,5%. Berikutnya adalah nomor 3, harta profesi. Nisabnya adalah senilai emas murni, yaitu 85 gram, waktunya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Untuk harta niaga sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram, waktunya 1 tahun, kadarnya adalah 2,5%. Yang berikutnya adalah harta pertanian. Harta pertanian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pertanian yang bersifat berkulit dan pertanian yang tak bersifat berkulit. Ketika pertanian bersifat kulit, ini nisabnya adalah 1,4 ton. Waktu pengeluarannya adalah waktu panen, kadarnya adalah 5%. Yang berikutnya adalah yang tak berkulit. Nisabnya adalah 0,7 ton. Waktunya yaitu setelah panen, kadarnya adalah 10%. Artinya di sini ketika kadarnya 5%, artinya pertanian yang dikelola itu menggunakan modal. Sedangkan
Untuk kadar yang 10%, maka pertaniannya ini adalah yang tidak menggunakan modal artinya. Berikutnya adalah harta rikas. Harta rikas itu nisabnya tanpa nisab. Waktunya pada waktu ditemukan dan kadarnya adalah 20%. Rikas itu artinya adalah harta temuan. Yang berikutnya adalah tabel daftar hewan, nisab waktu dan haul. Yang pertama adalah harta unta, nisabnya adalah 5 ekor, waktunya 1 tahun, untuk kadar yang dikeluarkan yaitu 1 domba. Yang berikutnya nomor 2 adalah harta sapi, nisabnya adalah 30 ekor, waktunya dikeluarkan 1 tahun, kadarnya adalah 1 sapi tapi yang sudah umur 1 tahun. Yang ketiga adalah kambing. Kambing adalah nisabnya 40 ekor kambing, waktunya 1 tahun, kadarnya adalah 1 domba. Yang terakhir yaitu harta lain-lain. Maksudnya lain-lain di sini misalnya Anda punya ayam, Anda punya itik atau sebangsa lainnya, ini nisabnya adalah senilai emas yaitu 85 kg, waktu dikeluarkannya 1 tahun dan kadarnya adalah 2,5%. Demikian untuk ulasan tentang zakat mal. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Saya Ahmad Mimbar Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk ulasan tentang zakat mal. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Saya Ahmad Mimbar Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk ulasan